Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga wabil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin Ustadz Tian LCMA yang saya hormati, saya mohon izin, barangkali duduknya saya di tempat ini seakan-akan saya orang yang paling baik, seakan-akan saya orang yang paling alim. Duduknya saya di sini, saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kebenaran, maka kebenaran ini datangnya dari Allah. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, saya istighfar kepada Allah. Dan tentunya saya akan kembali mengaji dan mengkaji kepada para guru-guru saya. Sebab apa yang saya sampaikan nanti pada hakikatnya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka saya selalu memohon bimbingan Allah agar tidak ada kata-kata saya yang keliru, agar tidak ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu sakit dengan kata-kata saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah, saya istighfar kepada Allah, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, baik. Iya. Angkat ya. Baik. Ini lebih nyaman. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi emang agak nggak nyaman juga saya, kayak Kanjeng Dimas juga jadinya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih ada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu menjadi salah satu bulan yang minha arba'atun hurum, menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya setiap detik waktu yang kita lalui, setiap hembusan nafas yang keluar dari kita, setiap detak jantung kita, itu sebetulnya sedang mengantarkan kita pada patok-patok kematian kita, Pak. Tanpa kita sadari, setiap hembusan nafas, detak jantung itu sebetulnya sedang mengantarkan kita pada kematian. Maka inilah perlunya kita di bulan Muharram ini bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan terhadap diri kalian sebelum kalian nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Dengan hitung-hitungan, kalau kita yang menghitung diri kita, kita melihat banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah Allah yang menghitungnya, itu semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau di televisi itu, Pak, sebelum menjadi sebuah sinetron yang bagus, sampai kadang ibu-ibu nonton Ikatan Cinta itu pengen pipis pun ditahan-tahan tuh. Itu sebelum tayang menjadi sebuah sinetron yang bagus, itu kan melalui beberapa proses. Ada proses yang namanya dubbing, Pak, pengisian suara. Ada yang melalui proses editing, Pak. Belum nanti ada suara-suara yang di luar dugaan, itu kan melalui proses editing dulu, supaya nanti yang ditampilkan di televisi itu yang bagus-bagus, Pak.
Lah begitulah kehidupan kita. Nanti kehidupan kita selama di dunia ini akan ditampilkan di sisi Allah itu, Pak. Dan kita akan menyaksikan apa yang telah kita perbuat selama kita di dunia, baik yang kita ingat maupun yang kita lupa. Maka sebelum nanti film kita akan tampil dimintai perhitungan di hadapan Allah, di sisi Allah, maka kita perlu bermuhasabah. Kita menghitung-hitung diri kita sebelum Allah menghitung diri kita. Kalau kita yang menghitung-hitungnya dengan harapan kalau ada kekurangan masih bisa kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang berlebihan masih kita kurangi. Ya, ini kan dari waktu, dari detik menuju menit, dari menit menuju jam, kemudian dari jam menuju hari, hari berganti minggu, minggu berpindah menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Itu sebetulnya sedang mengantarkan kita apakah nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berkumpulnya kita di tempat ini sebuah hidayah yang sangat mahal, Pak. Berapa banyak pada jam-jam segini orang sedang enak-enaknya tertidur. Orang masih berselimut dengan selimut yang hangatnya. Maka hidayah ini adalah hidayah yang sangat mahal. Yang jangankan orang-orang yang non-muslim, teman kita, sahabat kita sesama muslim saja belum tentu mendapatkan hidayah yang senikmat ini. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang belum mampu seperti kita beramal soleh, berbuat baik seperti ini, Allah berikan hidayah sama seperti kita, Pak. Maka hadirnya kita di majelis taklim, setiap kajian-kajian yang diberikan oleh guru kita, oleh Ustadz Tian Kamaludin LCMA, oleh Ustadz Reza Al-Hafidh, itu apa yang beliau sampaikan sebetulnya bukan menghantam diri kita, bukan menghantam orang lain, tapi hakikatnya untuk menegur hati kita, untuk menyentuh hati kita. Barangkali ada amal-amal soleh yang selama ini belum kita kerjakan. Maka siapapun yang ada di masjid ini, wabil khususnya ada guru kita Ustadz Tian Kamaludin LCMA, ada Ustadz Reza Al-Hafidh, kita simak, kita dengarkan. Karena jujur saya tidak percaya diri duduk di sini. Karena di hadapan saya ada orang soleh, ada orang alim. Saya terlihat baik, belum tentu saya menjadi orang yang baik. Belum tentu saya benar-benar menjadi orang baik. Itu karena Allah tutupi aib-aib saya, Allah tutupi kekurangan-kekurangan saya. Beruntunglah kita kalau Allah masih tutup aib-aib kita, Pak. Maka Muharram ini adalah kalender yang pertama dalam penanggalan Hijriah. Biasanya anak-anak kita itu kalau menghitung dari Januari sampai Desember itu hafal, Pak. Tapi kalau disuruh menghitung dari Muharram sampai pada Zulhijjah, itu kadang jangankan anaknya. Saya nggak bisa nerusin sampai sini, Pak. Karena kadang nih anak, kalau dulu barangkali Pak, orang tua kita dulu, kiai, kakek nenek kita dulu, itu kalau mau ngasih nama anak itu datang ke ustadz, datang ke kiai, Pak, minta dicariin nama yang bagus buat anaknya, Pak. Sampai motong ayam aja, meskipun dia bisa motong ayam, kadang datang ke orang soleh, datang ke ustadz minta dipotongin supaya ayamnya enak dimakan, Pak. Orang sekarang kan kebanyakan itu kalau ngasih nama anak dia mulai dari Januari sampai Desember, Pak. Ilmu cocokologi. Lahir Januari, kasih nama Januardi lah. Lahir Februari, dia kasih nama Febrianti, Pak. Ya, terus sampai lahir bulan Desember dia kasih nama Desi. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama, Pak. Ya, lahir bulan Maret dia kasih nama Maerot, betul. Itu cocokologi, Pak. Maka Muharram ini adalah kalender yang pertama, bulan yang pertama dalam penanggalan Hijriah, Pak. Nah, maka sebetulnya ini menjadikan ajang muhasabah buat kita. Kita sudah berpindah tahun, Pak. Sekarang berada di tahun 1443 Hijriah. Makanya Allah berfirman tuh, wal asr, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya kita ini berada dalam kerugian. Wal asr, kita ini berada di dalam ancaman kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak orang yang beriman tapi dia tidak komitmen dengan keimanannya. Lisannya berkata beriman tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Maka perlu illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh.
Maka orang yang beriman, dia mengaku beriman, tapi kalau tidak beramal soleh, bagaimana mungkin dia akan langsung menuju surga? Meskipun pada hakikatnya orang-orang yang beriman itu pasti masuk surga, tapi prosesnya macam-macam. Ada yang langsung Allah antarkan ke surga, dan ada juga harus yang mampir ke neraka. Begitupun kalau ada orang yang beramal baik, tapi dia tidak punya iman, maka amalnya itu sia-sia, Pak. Kalau ada orang non-muslim yang barangkali dia itu kebaikannya luar biasa, Pak, sama pelanggan jujur, saling berbaginya rajin, itu amalnya baik, tapi karena tidak ada keimanan, ya itu amalnya karamad nishtadat bihi rihu fi yaumin asif. Amalnya itu seperti buih di lautan. Meskipun banyak, tapi karena tidak ada iman di hatinya, itu sia-sia. Makanya dalam Tanbihul Ghafilin, Imam Abdul Aziz At-Tamarqandi menukil sebuah riwayat. Itu nanti ketika kita berada di pengadilan Allah, itu seorang ayah itu akan mendatangi anaknya, akan mendatangi istrinya. Untuk apa? Untuk minta sedikit saja pahala agar menambah beratnya kebaikan untuk dirinya. Tapi anaknya, tapi istrinya menjawab, kami pun tidak bisa memberikan itu wahai ayah, karena kami pun berada dalam ancaman yang sama. Jadi kita ini berada dalam ancaman kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita berkata beriman, maka kita harus komitmen dengan keimanan kita. Maka kenapa setiap kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, setiap ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, itu kemungkinan besar isinya dua. Yang pertama adalah perintah untuk mengerjakan amal soleh, atau yang kedua adalah perintah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Makanya setiap ya ayyuhalladzina amanu itu pasti diiringi dengan perintah beramal soleh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum. Larangan kita mencaci maki, Pak. Larangan mengejek, larangan menghina. Karena kita dituntut agar kita tidak beriman, tapi kita harus komitmen dengan keimanan kita, Pak. Maka di suatu saat kita ini pasti akan pulang, Pak. Kemana kita akan pulang? Kepada Allah, Pak. Dulu zamannya kita sekolah, itu kalau ada pengumuman hari ini gurunya tidak masuk, anak-anak boleh pulang. Itu zamannya saya saking senangnya, Pak, sampai naik ke atas meja, Pak. Asik, pulang. Apalagi kalau sudah baca surat wal asr, Pak. Itu kan tandanya mau pulang, Pak. Itu rasanya mau pulang, itu senang, Pak. Karena kita pengen pulang. Ini kita nih nanti semua akan pulang, Pak. Maka seharusnya kita senang kalau kita pulang, Pak. Karena kata Nabi, al-maut tuhfatul mu'minin. Mati itu adalah kado yang terindah buat orang-orang yang beriman. Maka dalam perspektif agama sebetulnya kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Karena kematian itu adalah pintu kita berjumpa dengan Allah. Kematian itu adalah pintu kita berjumpa dengan Rasulullah. Karena ketika ruh yang dicabut itu adalah ruhnya orang yang beriman, Allah sambut dengan sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepadaku dalam aku keadaan ridha, Pak. Makanya kata guru saya, yang kita cari itu adalah ridha Allah, Pak. Ridha Allah itulah yang sangat mahal. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, jangankan sesuatu yang kita minta, yang tidak kita minta saja, terkadang Allah berikan itu kepada kita. Maka untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, itu adalah balasannya surga. Lanjut ayat itu, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Kita ini kan seringkali saya hamba Allah, saya ini hamba Allah. Pertanyaannya, apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Itu yang harus kita buktikan. Kita pengen diakui bahwa kita ini adalah hamba Allah, tapi apakah kita sudah membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai hamba Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Kadang orang ke musolah enggak, ke masjid enggak, Pak. Sholat pun enggak. Hari Jumat saatnya sholat Jumat dia pergi mancing, Pak. Ya.
Ini di jam-jam segini kita lagi di masjid, Pak. Tapi ada juga di jam-jam segini, mohon maaf, orang-orang itu baru pulang dari tempat-tempat ya, yang naudzubillah, yang dilaknat oleh Allah, Pak. Makanya saya ada teman, Pak, itu nge-Grab, Pak. Saya tanya, kalau Sabtu sama Minggu tuh ramainya di mana? Di depan diskotik, Pak. Di depan hotel, Pak. Itu pelanggannya ramainya di situ, Pak. Karena apa? Karena di jam-jam segitu orang baru pulang setelah tuntas dia melaksanakan maksiat. Kadang sholat enggak, ke masjid enggak. Datang ke masjid itu hanya sekali dalam seumur hidup, Pak. Yang lain berdiri, Pak, dia tiduran karena sudah mati ya. Dan jangan sampai kita ke masjid itu ketika kita sudah terbaring. Itu pun songong, bisa dibilang songong, Pak. Ya, ke masjid nggak pernah, sekalinya ke masjid sekali seumur hidup, itu pun dia tiduran, Pak. Tergeletak, Pak. Posisinya lebih di depan daripada posisi imam, Pak. Itu yang begitu malaikat, bahasa orang Betawi, udah digejik aja, Pak. Ya, udah nggak perlu proses lagi. Ya, kita berlindung dari sesuatu yang seperti itu, Pak. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Maka kita beruntung di sini. BKM-nya dipimpin oleh orang yang soleh, oleh orang yang alim, imamnya pun begitu. Saya kalau tadi tahu ada Ustadz Reza, barangkali saya nggak mau jadi imam, Pak Haji. Grogi saya. Ya. Maka jadi imam itu kan sebetulnya sangat berat, Pak. Bagaimana antara hati kita, antara qalbu kita itu harus terkoneksi langsung dengan Allah. Jangan sampai hanya memikirkan apakah bacaannya benar atau tidak, bacaannya bagus atau tidak. Tapi kata guru saya, jadi imam yang paling berat adalah bagaimana ketika hati kita mampu terkoneksi dengan baik kepada Allah. Ketika sujud kita mampu terkoneksi dengan baik kepada Allah. Karena yang kita bawa ini adalah jamaah. Bagaimana agar jamaah itu sholatnya diterima oleh Allah. Itu beratnya jadi imam, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tinggal pilih. Apakah nanti ketika kita wafat Allah akan sambut kita dengan sambutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, atau lawan daripada itu. Karena untuk orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jarimah, orang-orang yang berbuat dosa, itu Allah sambut dengan sambutan ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang berlumuran dengan dosa, irji'i ila jahannam, kembalilah engkau kepada neraka jahannam. Neraka itu panasnya saja 70 kali lipat daripada api dunia, Pak. Itu dinukil riwayat oleh Imam Abu Lais At-Tamarqandi, sebuah riwayat, Pak. Kalau seandainya pintu neraka terbuka sebesar kuku kita saja, terbuka di kutub timur, itu di barat itu bisa meleleh, Pak. Sedikit saja, sekuku saja dia terbuka pintu neraka, itu bumi beserta seisinya itu bisa meleleh. Saking panasnya, dahsyatnya api neraka. Maka kita berlindung dari segala sesuatu yang seperti itu. Maka ini adalah ajang muhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Kita boleh menjadi orang baik, tapi jangan merasa diri kita paling baik. Kita boleh menjadi orang yang soleh, tapi jangan merasa diri kita paling soleh. Sedikit saja kita merasa bahwa kita paling soleh, itu adalah tipu daya setan yang akan mengantarkan kita pada nerakanya Allah, Pak. Barangkali kalau penyakit kita penyakit zahir, Pak. Kalau penyakit-penyakit zahir itu akan sangat mudah disembuhkan dan banyak dokternya. Itu kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang terkena penyakit zahir, dokternya banyak, cara ngobatinnya mudah. Tapi kalau dia terkena penyakit batin, Pak, syahwat batin, itu yang akan sulit untuk mengobatinya, Pak. Penyakit sombong, penyakit riya, merasa tasbihnya paling banyak daripada orang lain, merasa zikirnya lebih baik, lebih afdol, lebih banyak daripada orang lain. Itulah syahwat batin, Pak. Bahkan orang yang seperti itu, kalau kita beri peringatan kepada dia, malah dia membacakan dalil, Pak. Ya. Justru lebih sama kayak kita ngobatin orang yang kerasukan, Pak. Kita bacain ayat kursi, dia lebih hafal dari kita, diketawain kita. Ya. Makanya dahsyatnya tipu daya setan itu begitu, Pak. Kadang dia biarkan kita rajin ke masjid, dia biarkan kita banyak beramal, tapi pada sisi lain dia tiupkan kalbu kita, bagaimana supaya amal kita ini merasa lebih baik, amal kita merasa lebih banyak daripada orang lain. Itu tipu daya setan, Pak. Itu penyakit batin yang harus kita obati, Pak.
Orang kalau jasmaninya sehat, Pak, jasmaninya sehat, tapi kalau rohaninya sakit, meskipun jasmaninya sehat, dia kuat ngangkat beban-beban berat, tapi kalau rohaninya sakit, dia nggak bakal bisa sampai ke masjid, Pak. Orang jasmaninya sehat, Pak, naik sepeda keliling Geraha Raya, keliling Regensi kuat, Pak. Jasmaninya sehat, jasmaninya kuat. Tapi kalau rohaninya sakit, dari fisiknya yang sehat, dari jasmaninya yang sehat, tidak sanggup mengantarkan dia untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi orang meskipun jasmaninya sakit, fisiknya sakit, kalau rohaninya sehat, rohaninya, kolbunya bagus, dari jasmaninya yang sakit mampu mengantarkan dia untuk sampai ke masjidnya Allah. Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta, apalagi zaman dulu itu gelap gulita, tapi dari matanya yang buta itu mampu mengantarkan dia untuk sampai semakin dekat kepada Allah. Maka hidup ini emang capek, Pak. Punya mobil capek, nggak punya mobil capek. Dulu kita belum punya rumah capek, sudah punya rumah capek, Pak. Punya duit capek, nggak punya duit capek. Apalagi PPKM begini, Pak. PPKM ya, pelan-pelan kita mati, Pak. Ya. Punya duit capek, nggak punya duit capek. Kadang udah usaha, udah dagang diusir-usir di Satpol PP, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai rumah diomelin istri lagi. Ya Allah, istri gacor banget di rumah. Kalau ibu-ibu di sini ibu-ibu solehah semua, Pak. Kalau istri bawel sih wajar, Pak. Ya, malah salah satu guru saya ya, mengatakan kalau kita pengen jadi wali ya salah satu syaratnya itu istrinya harus cari yang bawel, Pak. Ya. Nah, jadi ujian hidup itu emang capek. Karena Rasulullah katakan kullukum musafirun. Kita ini semua musafir, Pak. Namanya orang yang musafir itu kan orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagus apapun kendaraan yang dia pakai, meskipun mobilnya Alphard, meskipun mobilnya Lexus, itu sehebat apapun kendaraan yang dia pakai, pasti capek. Karena dia orang yang sedang melakukan perjalanan. Begitupun kita ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, Pak. Dari alam roh kita menuju alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu kita pindah ke alam dunia. Nanti terus kita akan menuju alam-alam yang berikutnya. Makanya wajar kalau kita ini capek. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kita ini tidak merasakan capek? Kata Rasulullah, nanti kalau kakimu sudah melangkah menuju surganya Allah, baru selesai, kita nggak capek lagi, Pak. Di dunia ini capek ya emang wajar, Pak. Karena memang beginilah hidup, inilah dinamika kehidupan, Pak. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Kadang miskinnya kita dihina, Pak. Kayaknya kadang kita difitnah. Miskin kita dihina, kaya kadang kita difitnah. Apalagi yang namanya jadi panitia lah, panitia, ketua, ya DKM atau apapun. Jangankan salah, benernya aja kadang disalahin, Pak. Karena kita ngalamin jadi panitia begitu, Pak. Ya. Jangankan kita salah, Pak, benarnya aja kita disalahin. Nah, itulah hidup, Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, "Lau ijtahadta kullal jubdi ala an turdiyan nas fala sabila." Seandainya kita ini mengumpulkan kekuatan kita semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan manusia, fala sabil, nggak akan pernah bisa. Ada yang menyenangi kita, ada yang tidak menyukai kita, ada yang pro dengan kita, ada yang kontra dengan kita. Begitulah hidup. Maka kata Imam Syafi'i, fa akhlis amalaka wa niyataka, maka ikhlaskanlah amalmu, ikhlaskanlah hatimu, Pak. Jadi berbuat itu harus ikhlas karena Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai sisa-sisa usia kita ini tersia-siakan. Karena hidup kita ini tidak akan pernah lama. Hidup kita ini kan kata Nabi, as-salu ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada, Pak, tapi nggak banyak. Berbeda dengan Nabi Nuh yang umurnya dalam Al-Quran dikatakan alfasanatin illa khamsin, Pak. 1000 kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun. Sampai malaikat itu bertanya kepada Nabi Nuh,
Ya Nabi Allah Nuh, ya atwalal anbiya ya umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifal wajadatal haya, bagaimana engkau merasakan hidup yang begitu panjang sampai 950 tahun umurnya Nabi Nuh. Dijawab oleh Nabi Nuh, kadarillaha babani wajadatul haya kadarillaha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akharin. Wahai malaikat, aku hidup 950 tahun. Itu bagaikan aku masuk sebuah rumah. Aku masuk lewat pintu depannya dan aku keluar lewat pintu belakangnya. 950 tahun umurnya Nabi Nuh digambarkan seperti beliau masuk rumah lewat pintu depan dan keluar lewat pintu belakang. Kira-kira berapa menit Pak masuk pintu rumah lewat depannya, keluar lewat pintu belakangnya Pak? Kayaknya nggak nyampe 5 menit Pak. Kalau 5 menit mah istana negara Pak, ya, luas. Kita nggak nyampe 5 menit masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Kecuali emang yang rumah yang nggak punya pintu belakang ya Pak. Ya. Balik lagi Pak. Itu gang rumah saya kan tipe RSSSSS Pak. Rumah sangat sempit sekali, selonjoran saja susah Pak. Ya. Kadang rumah sekarang itu ya begitu Pak, karena sempit Pak dan tanah juga sudah cukup mahal. Ya. Kadang antara dapur, kamar mandi sama kamar itu kan jadi satu Pak. Kadang istrinya bangunin bapaknya tuh sambil masak pakai kaki Pak. Jempol kakinya Pak. Ya. Khas ibu-ibu kalau ngebangunin begitu, bangun bang. Lihat bang, udah jam berapa? Lah dia yang melek, kita ini suruh lihat jam Pak. Lihat bang, udah jam berapa tuh? Ya, jadi tuh Pak, sekarang ini kehidupan itu kan naudzubillah min dzalik, yang saya pikirkan adalah bagaimana masa depan generasi anak-anak kita yang akan mendatang kalau di zaman kita saja sudah seperti ini Pak. Maka kita perlu mempersiapkan bekal untuk generasi kita dan untuk bekal kita juga khususnya. Karena kan mati itu akan diikuti oleh amal Pak. Mati itu bukan bawa amal tapi diikuti oleh amal. Kalau mati bawa amal sih enak Pak, yang kita bawa yang baik-baiknya saja. Tapi mati itu kita kan diikuti oleh amal Pak. Amal baiknya ngikut, amal buruk kita juga ngikut. Ya, maka mati itu kita akan diikuti oleh amal. Yatba'ul mayyit talat ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu kan ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita ikut nganterin kita ke kuburan Pak. Kadang istri menangis ya. Istri menangis, mata kanannya menangis, mata kirinya melirik siapa nanti gantinya. Ya. Kadang kita pun menangis, belum sampai tahlilan 7 hari, bapak-bapak udah siap cari penggantinya. Ya. Mati itu kan diikuti oleh amal, ahluhu, keluarga yang kita cintai Pak. Meskipun janjinya itu adalah sehidup semati, kalau di antara bapak atau ibu sudah ada yang dikubur, tidak ada yang mau menemani kita di alam kubur. Ahluhu wa maluhu, keluarga kita pulang meninggalkan kita. Wa malu, harta kita juga, mobil kita akan kembali pulang, motor kita akan kembali pulang. Tapi yang kekal itu satu, wa yabqa wahidan, yang kekal itu satu, yaitu amal soleh atau amal buruk. Itu yang nanti akan kekal, yang akan kita bawa kembali di hadapan Allah. Maka wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bahkan Imam Syafi'i mengomentari Pak surah wal asr ini, seandainya yang 114 surat itu tidak turun, maka sudah cukup surat wal asr, surat al asr ini mewakili daripada 114 surat itu yang ada Pak. Maka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Sekarang kita perbaiki, kita baca-baca Pak, kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan selama ini Pak. Kalau lebih banyak amal soleh, kita bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau kita banyak melakukan kejahatan-kejahatan, kita berlindung kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita. Makanya kita selalu meminta, Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus Pak. Siapa itu jalan-jalan yang lurus? Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu doa yang diajarkan oleh para guru-guru kita Pak.
Karena nanti orang-orang yang berada di sisi Allah, ketika berada di pengadilan Allah itu kan akan sangat mengerikan sekali kan. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya nanti kita melihat bahwa orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat jarimah, berbuat dosa berada di pengadilan Allah, mereka berdoa Rabbana innana walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia minta dikembalikan ke dunia sebentar saja, Pak. Dan saat itu dia sudah yakin bahwa janji Allah itu benar. Tapi semua sudah terlambat. Semua tinggal menunggu balasan. Kalau dia orang baik, Allah berikan balasan surga. Maka semua nanti akan menyesal, Pak, di sisi Allah. Bahkan dalam tafsir Hamamizada, Pak, Syekh Hamamizada itu ketika menafsirkan ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai engkau orang-orang yang berbuat mujrim, yang berbuat dosa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah engkau dengan orang-orang yang soleh. Jadi nanti berpisah, Pak, na'udzubillah. Kalau ada seorang ayah, ada seorang anak, seorang istri tinggal dalam satu rumah, ada salah satunya saja yang berbuat mujrim, itu nanti dipisahkan, Pak, dengan kita. Kita kerja satu kantor, Pak. Ada orang-orang yang berbuat dosa, itu nanti di akhirat dipisahkan oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bahkan malaikat itu memisahkannya, dalam tafsir itu dikatakan memisahkannya seperti memisahkan antara burung dengan belalang. Artinya sangat mudah bagi malaikat untuk memisahkan. Gampang diketahui mana orang yang seringkali berbuat maksiat, mana orang yang berbuat soleh, Pak. Tapi dalam tafsir itu dikatakan sebelum orang itu berpisah dengan keluarganya, Pak, berpisahnya bukan hal sebentar, Pak, tapi dalam cukup yang lama, waktu yang lama. Kalau kita berpisah dengan anak, barangkali anak kita karena memang ingin pesantren. Kalau kita berpisah dengan anak, barangkali berpisah karena dia sudah punya keluarga tersendiri, Pak, punya istri, punya suami, Pak. Tapi ini berpisahnya dalam waktu yang cukup lama, dan itu berpisahnya dia akan diantarkan kepada nerakanya Allah yang panasnya 70 kali lipat daripada api dunia. Jadi berpisahnya itu bukan buat main-main, berpisahnya untuk disiksa. Itu nanti para ahli neraka dikatakan oleh Syekh Hamamizada, itu ketika dia berpisah akan berpisah, dia minta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan untuk berpamitan, Pak. Kalau seorang suami sama anaknya menuju surga, istrinya harus ke neraka, itu istrinya minta izin untuk pamitan dulu. Atau na'udzubillah, kalau suaminya yang harus ke neraka, itu suaminya minta izin untuk menemui keluarga-keluarganya untuk pamitan dulu, Pak. Ya, dikatakan dalam tafsir itu, Pak, antara tangan dengan pundak keluarganya itu saling bertemu. Artinya saling berpelukan, Pak. Saling berpelukan karena mereka keduanya akan berpisah. Ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka. Karena Allah katakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah engkau wahai orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan dalam riwayat itu nangisnya saja sampai 40 tahun, Pak. Kalau saya tidak keliru ya, nangisnya selama 40 tahun, Pak. Bahkan dikatakan dalam penuturan kitab itu mereka saking banyaknya tangisan yang keluar, seandainya ada kapal besar yang berlayar di atas tangisan air mata itu kapal itu mampu berlayar, mampu berjalan di atasnya. Saking banyaknya tangisan-tangisan itu, Pak. Maka inilah perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka, Pak. Maka waktu ini kan ya, al-waktu kasih, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakannya, kalau kita tidak mampu menebasnya, pedang itu yang akan menebas kita, Pak. Ya. Ada sebuah perkataan, with money you can buy words but not time. Jangan diulangi, Pak, saya boleh ngapalin tuh segitu-gitunya tuh. With money you can buy words but not time. Dengan uang kita bisa membeli jam tangan, but not time, tapi kita tidak bisa membeli waktu, Pak. Dengan uang itu kita mampu membeli jam yang berapa ratus juta, yang berapa miliar, kita mampu membeli jam, but not time, tapi waktu itu tidak bisa kita beli.
Orang-orang kaya itu kan pakai jamnya miliaran, Pak. Kalau kita kan pakai jam ya yang 100.000 saja, 300 sudah alhamdulillah. Sekali kebanting pecah, Pak. Sekali kena air mati kita punya jam tangan tuh. Kalau saya banyak yang ngadoin jam tangan cuma nggak kepake, Pak, karena gedean jamnya daripada tangan saya. Dengan uang kita mampu membeli jam tangan semahal apapun, but no time, tapi kita tidak mampu membeli waktu. Maka itulah kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu bukan akhirat, yang paling jauh itu bukan alam yang berikutnya, yang jauh itu bukan surga, karena suatu saat kita akan tiba menuju surga. Tapi yang paling jauh itu adalah masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah bisa kembali untuk selama-lamanya. Dalam hidup ini kan kita dikasih isyarat, Pak. Saya punya dosen itu pengacara, Pak. Masih keponakannya Habib Lutfi bin Yahya. Beliau katakan kepada saya, Arifin, terkadang alam itu memberikan isyarat kepada kita, tapi kadang kita tidak peka, Pak. Alam itu kadang memberikan isyarat kepada diri kita, kadang kita tidak peka. Maka inilah kepada ahli-ahli qalbu, ahli tasawuf, ahli tarekat. Itu kalau kita sedang dihadapi sebuah kebingungan jalan mana yang harus kita ambil, maka jangan langsung menentukan pilihan, tapi sholat dulu, kita berzikir dulu, agar kalbu kita diberikan petunjuk-petunjuk itu petunjuk yang lurus, Pak. Karena kalau kita menentukan sebuah pilihan, kita belum zikir dulu, kita belum berdoa dulu kepada Allah, itu antara hati dengan nafsu kita saling beradu, antara ego kita dengan hati kita itu saling bertengkar, Pak. Maka kan sebetulnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, roh kita itu sebetulnya sangat suci, Pak. Tapi sayangnya ketika dia bersatu dengan jasad kita, Pak, itu roh kita itu jadi kebawa-bawa menjadi tidak suci. Padahal hakikatnya roh itu suci, tapi karena dia bersatu dengan jasad, dengan fisik kita, sehingga roh kita kalah untuk melawan jasad, untuk melawan fisik itu, Pak. Contoh, Pak, itu setiap subuh roh kita itu kan berontak, Pak, pengen bangun karena mendengar panggilan-panggilan ilahi, mendengar panggilan-panggilan Allah, Pak. Tapi karena fisik kita yang terlalu capek, fisik kita yang tidak seimbang, sehingga roh kita tidak sanggup melawan fisik kita, Pak. Maka antara kesehatan rohani dengan kesehatan jasmani ini harus sejalan, Pak. Orang sibuk sekarang memperhatikan sistem imun, tapi lupa untuk memperhatikan sistem iman, Pak. Sibuk dia dengan sistem imun, tapi lupa dengan imannya yang harus diperbaiki. Makan-makan yang sehat, makan makanan yang bergizi, dia penuhi, tapi dia lupa untuk hadir ke masjid, dia lupa untuk hadir ke majelis taklim, ikut kajian-kajian agama. Itu kan adalah makanan-makanan rohani, Pak. Kalau rohani kita mati, rohani kita sakit, itu akan sangat sulit untuk dihidupkan. Maka dengan adanya pengajian, kita sholat berjamaah, itu kan akan menjadi makanan-makanan rohani. Nanti kita akan saling mencari, aina hayusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Dalam riwayat dikatakan, ya Allah, mana teman-teman saya yang biasa duduk bersama sholat dengan saya, puasa berjamaah bersama dengan saya, mana ya Allah? Makanya itu nanti dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau kita ngaji sama para kiai, itu dikatakan, Pak, idza jama'al alim wal abid, idza jama'al alim wal abid 'ala sirat, ketika nanti berkumpul antara orang-orang yang ahli ilmu dengan guru-guru kita, berkumpul dengan orang yang ahli ibadah, qila lil abid, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am biha, silakan engkau masuk surga dan bersenang-senang di dalam surga. Qila lil alim, dikatakan kepada ahli ilmu, dikatakan kepada ustadz kita, Ustadz Tia, dikatakan kepada Ustadz Reja, ya, kifhuna, diam di sini, diam. Kifhuna, isfa' liman ahbabta, berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi nanti guru-guru kita tuh, Pak, nyariin kita, Pak. Mana jamaah saya, mana murid saya. Tuh nanti kita dicari oleh guru-guru kita, Pak. Jadi jangan dipikir kita berkumpul di tempat ini itu tidak mengandung pahala, justru ini adalah bagian daripada ibadah. Maka mari di bulan Muharram ini kita memperbanyak amal-amal soleh, kita melakukan perhitungan sebelum Allah akan menghitung diri kita. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka umur kita ini tidak akan pernah lama. Alam ini memberikan isyarat kepada kita. Rambut kita yang tadinya hitam menjadi putih. Gigi kita yang kuat perlahan mulai copot satu persatu. Kulit kita yang tadinya bagus itu perlahan mulai mengkeriput, Pak. Enggak kebayang kalau diri kita ini dikasih hidup sampai 950 tahun, Pak. Ya, enggak kebayang. Kalau masih muda 25, 30 tahun itu lesung pipitnya masih kiri kanan, Pak. Tapi kalau sudah tua kan sekujur tubuh lesung pipit, Pak. Ya. Kadang sudah tua, ya Allah, sudah tua bangka. Nenek-nenek pakai legging, Pak. Ya, nggak kebayang nenek-nenek pakai legging, Pak. Itu kalau nyangkut di paku kan nggak cuma leggingnya, Pak, kulitnya ikut nyangkut, Pak. Ya. Itu zaman-zamannya saya, zaman-zamannya belum virus begini, Pak. Itu kalau saya ke mall, itu kan di atas lantai paling atas biasa ada bioskop ya. Itu kadang saya perhatikan, ya Allah, sudah tua-tua mainnya bukan ke masjid, mainnya ke bioskop, Pak. Ya, makanya jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang mager, tergelincir, dan menjadi orang-orang yang goflah, menjadi orang-orang yang lalai, Pak. Makanya ada yang suka main gapleh itu, Pak, ya, gapleh. Gapleh itu kan goplah, Pak. Artinya lalai itu. Orang kalau sudah main judi, main gapleh, dia lupa anak, lupa istri, Pak. Itu ada kasusnya, Pak. Dia pamit sama istrinya pakai sarung, pakai baju, Pak. Pakai sarung, pakai baju koko, bilangnya mau ikut pengajian. Ditanya sama istrinya, kok pulang malam banget, Bang? Iya, tadi ikut pengajian sama Ustadz Anu jam sekian. Baru aja pulang. Lah tadi Ustadznya kemari, Bang, undang kita, nganterin undangan, Pak. Ternyata suaminya bukan ke majelis taklim, Pak, main ke tempat judi, Pak. Itu anak-anak muda sekarang banyak begitu, Pak. Pamitnya ikut-ikut pengajian, pakai sarung, pakai alma mater, Pak, alma mater pengajian, tapi sampainya bukan ke tempat pengajian, Pak, tapi sampainya ke tempat PS, ke warnet, Pak. Ya. Ini semua isyarat-isyarat yang ada pada diri kita, Pak. Itu memberikan isyarat kita nih akan kembali kepada Allah, Pak. Yang tadinya kita kuat jalan jauh, sekarang kita jalan sudah nggak kuat jalan jauh, Pak. Ngos-ngosan kita, Pak. Ya, penyakit sudah macam-macam, Pak. Ada asam urat, ada kolesterol, ada rematik, ada penyakit stroke. Stroke itu kan penyakit berat, Pak. Seember aja berat, apalagi stroke, Pak. Pasir ya. Iya, itu penyakit berat, Pak. Itu kan tanda-tanda, Pak, kita nih akan kembali kepada Allah tuh begitu. Ini tubuh kita memberikan isyarat dari manusia, kita nih akan kembali kepada Allah. Yang tadinya gagah, yang tadinya cantik, yang tadinya tampan, Pak. Itu diberikan isyarat oleh Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah. Itu betul kata dosen saya itu alam itu memberikan isyarat kepada kita. Cuma kadang kita tidak peka untuk menangkap sinyal-sinyal alam itu. Kita tidak mampu menangkap sinyal-sinyal ilahiyah itu, Pak. Ya. Kadang kaki udah mulai rematik, ya, Pak. Asam urat. Itu sebetulnya malaikat maut lagi ngajak main, Pak. Ya, dia tarik, dia ulur lagi. Dia tarik, dia ulur lagi, itu, Pak. Meskipun mati itu nggak tua, nggak muda, Pak. Ya. Ya. Mati itu kan nggak lihat tua muda ya, Pak Haji ya. Ini kalau kita tengok kiri kanan, kira-kira yang pantas mati duluan yang mana, Pak? Jangan tengok kiri kanan ya, Pak. Tapi mati itu nggak kenal abjad, mati itu nggak kenal absen, Pak. Kadang istrinya yang sakit, Pak, udah bolak-balik ke rumah sakit, yang meninggal suaminya. Istrinya, suaminya yang udah sakit parah, bapak emaknya yang udah sakit parah, diurusin sama anaknya. Kadang yang meninggal duluan yang ngurusin. Itulah namanya ajal, Pak. Kalau sudah datang ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak ada yang sanggup memundur atau memajukannya lagi, Pak. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak ada yang sanggup memundur atau memajukannya lagi. Ini kan ciri kita nih. Ini sebetulnya, Pak, adanya Covid ini, Pak, sisi positifnya itu sedang memberikan isyarat saking manusia nggak pengen matinya, Pak. Masker 1 lapis, 2 lapis, Ustaz, pakai 2 lapis kita pun masih takut, kurang puas, dibeton kalau bisa bibirnya itu, Pak. Itu menggambarkan saking manusia nggak pengen mati. Meskipun hidupnya susahnya, naudzubillah, Pak. Anak ada 10,
cicilan Adira, cicilan FIF, Pak. Anak yang satu penyakitan, yang satu batuk mulu, yang satu udah pasang selang, Pak, yang satu korengan, yang satu bisulan, yang satu sekolahan 3 bulan belum bayar, Pak, yang satu habis mukul anak orang, Pak. Biar kata hidupnya susah, mintanya panjang umur, Pak. Ya, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami. Itu menggambarkan manusia saking gak pengen matinya, Pak. Berapa menit lagi, Pak? Habis ya? Terus ya? 3 menit lagi, Pak. Bapak enak terus-terus, Pak. Saya nanti dalam hati kan ustadz penceramah kan gitu, Pak. Duh, gue nyampein apa lagi nih? Bapak enak terus dalam hatinya, apa lagi nih gue sampein nih? Udah habis. Ya. Terus nanti. Kadang begitu, Pak, penceramkan di hati. Apalagi kalau Ustadz Tian kan memang ilmunya luar biasa, Pak. Makanya jujur saya WA ke beliau, masih ada barangkali di WA-nya, Pak Ustadz, saya nggak percaya diri. Bukan kapasitas saya rasanya untuk berada di sini, Pak. Tapi saya minta perlindungan kepada Allah, Pak. Saya berlindung kepada Allah ya dari kesalahan-kesalahan tutur kata saya, Pak. Itu saking manusia nggak pengen matinya, Pak. Itu begitu mintanya, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami, ya Allah. Dia kagak mikirin kalau makin panjang umur hidupnya susahnya makin lama. Orang kan kalau udah kebangetan tua, Pak, 90, 100 tahun. Saya punya uyut umur 120 tahun, belum lama meninggal. Itu kan nggak baik juga, Pak, kalau kelamaan hidup, Pak. Pengen batuk, megang tiang. Pengen ke kamar mandi, dia pegang tembok, Pak. Ya, makan kacang, oper kiri, oper kanan, Pak. Dia yang nyetel TV, dia yang nyalain TV, dia yang marah-marah. Katanya TV-nya rusak, nggak ada suaranya. Padahal emang kupingnya udah nggak bisa dengar dengan baik. Ya. Kita tuh mintanya panjang umur. Saking kita ini manusia nggak pengen mati. Padahal mati itu adalah kado yang terindah dari Allah. Al-maut tuhfatul mu'minin. Mati itu adalah kado yang terindah bagi orang-orang yang beriman. Pengen ya, Pak, dapat kado dari Allah, Pak? Pengen, Bu, dapat kado dari Allah? Mati dulu syaratnya, Pak. Mati dulu, Pak. Syaratnya berjumpa dengan Allah memang harus mati, Pak. Karena nanti ini kita akan bertemu dengan alam-alam yang berikutnya, Pak. Yang kalau kita selamat di alam kubur, selamat juga kita di akhirat. Celaka kita di alam kubur, celaka juga kita di akhirat. Makanya itulah ketika Sayyidina Ali menangis terseduh-seduh, ditanya, wahai Sayyidina Ali, mengapa engkau menangis begitu terseduh-seduh? Padahal ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka, nangismu tidak sedahsyat seperti ini. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Wahai sahabatku, ketika Rasulullah menceritakan alam kubur, mengapa aku nangis terseduh-seduh? Yang aku pikirkan adalah karena alam kubur adalah pintu yang pertama. Kalau aku selamat di dalamnya, maka aku akan selamat di akhirat. Tapi kalau aku celaka di alam kubur, maka aku pun akan celaka di akhirat. Ini pas semua nanti kita akan semua menunggu panggilan Allah, Pak. Speaker ini, Pak, itu setiap waktu itu suatu saat nama kita akan masuk di speaker ini, Pak. Apalagi kalau kita sudah dengar yang assalamualaikumnya horor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah serem, Pak, kita kalau dengar begitu dah. Ditambah ada burung titutit, titutit, makin horor itu, Pak. Ya. Kan salam itu beda-beda, Pak. Kalau tadi salam pengumuman yang meninggal, Pak. Ya. Tapi kalau salamnya MC dangdut kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan dangdut begitu, Pak. Dangdut. Salam aja ada seninya, Pak, ya kan? Kori juga salamnya kan ngedehem dulu, Pak. Hidung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kori. Ya, itu kori setelannya beda-beda, Pak. Ada yang kadang datang ke rumah kita, Pak. Assalamualaikum. Ya, salam aja setelannya macam-macam, Pak. Ya, makanya disesuaikan. Kalau salam yang meninggal, salamnya tadi horor, Pak. Yaitu suatu saat nama kita akan disebut, Pak, di speaker ini, Pak. Ya, ya, speaker kita akan disebut, Pak. Itu keranda jenazah. Ya, apa kalau orang zaman saya kecil nyebutnya kurung batang, Pak. Ya, kurung batang itu kan nungguin kita, Pak. Itu kan kendaraan yang terakhir kali akan kita pakai, Pak.
Ya, kalau kendaraan-kendaraan biasa, Pak, kendaraan-kendaraan mewah itu kan supirnya satu, penumpangnya banyak. Tapi kalau itu kendaraan jenazah, Pak, beda. Penumpangnya satu, supirnya banyak. Iya kan? Karena kan digotong-gotong, Pak. Nah, suatu saat kita akan kembali kepada hal yang seperti itu. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa detik-detik waktu kita ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah sambut dengan sambutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan malaikat menyambut kita dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Silakan di samping masjid. Sudah kami